Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 6B, bertemu lagi hari ini pelajaran tematik dengan Pak Suharsa ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan tematiknya subtema yang kedua di buku 6A. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya. Judul subtemanya adalah hewan sahabatku. Baik, jika kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, menentukan isi laporan yang didengar. Serta yang keempat, penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, ada 5 ya tujuannya. Kita akan belajar bagaimana cara membuat patung dari bubur kertas. Baik, materi yang pertama yaitu pembelajaran 1. Kalau di buku paket itu ada di halaman 44. Jadi boleh sambil kalian buka buku paketnya halaman 44. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada 2 juga, sama seperti tumbuhan ya. Jadi ada generatif, ada juga vegetatif ya. Apakah semua hewan itu generatif semua? Tidak. Ternyata ada beberapa hewan yang melakukan perkembangbiakannya secara tidak kawin atau vegetatif ya. Kita akan bahas nanti. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, perkembangan generatif itu perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah bertelur atau ovivar, yang kedua melahirkan atau vivivar, dan yang ketiga bertelur melahirkan atau ovovivivar. Seperti apa ketiganya? Baik, kita akan pelajari satu persatu ya teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu bertelur atau ovivar. Ini banyak contoh hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur. Di antaranya burung, ikan, reptilia. Reptilia ini hewan melata, kemudian serangga, dan juga amfibi atau hewan yang hidup di 2 alam ya. Jadi hewan bertelur ini untuk dapat bertelur, untuk dapat berkembang biak harus ada pembuahan terlebih dahulu ya. Nah, pembuahan di dalam tubuh hewan betina itu terjadi secara internal ya, atau pembuahannya di dalam tubuh hewan ya. Contohnya pada jenis burung dan serangga. Kemudian pembuahan ada yang juga di luar tubuh dari hewan betinanya atau disebut dengan pembuahan eksternal. Contohnya pada ikan dan amfibi ya. Maksudnya begini, kalau burung dan serangga dia bertelur, telurnya itu akan di dalam tubuh induknya. Tapi kalau ikan dan amfibi nanti ada sedikit perbedaannya ya. Pembuahannya tidak terjadi dalam tubuh induknya. Kemudian yang kedua adalah hewan vivivar atau melahirkan. Contohnya sapi, kuda, pesut, harimau, orang utan, lumba-lumba, dan paus ya. Jadi lumba-lumba, paus, dan pesut itu hidupnya di air ya, tapi mereka tidak termasuk ke dalam golongan ikan ya karena melahirkan ya. Kemudian nah, bayi hewan yang baru lahir ini biasanya disusui dan diasuh oleh induknya. Hewan yang menyusui anaknya disebut dengan mamalia ya. Yang ketiga, ini jenis yang ketiga adalah hewan ovovivivar atau bertelur melahirkan. Bagaimana bedanya dengan melahirkan atau bertelur saja? Jadi, pertemuan spermatozoid atau sel kelamin jantan serta sel telur akan berkembang biak menjadi embrio
embrio tidak mendapat makanan dari induknya, melainkan dari cadangan makanan yang ada dalam telur. Setelah embrio berkembang sempurna, kemudian telur menetas dalam tubuh induk betina. Bayi hewan keluar dari tubuh induk betina. Jadi bedanya begini, kalau tadi ovipar atau hewan bertelur, itu telurnya sudah keluar dari tubuh induknya dan menetas di luar tubuh induknya. Kalau ovovivipar, dia bertelur, tapi telurnya itu tidak dikeluarkan dari tubuh induknya. Ada di dalam tubuh induknya, tapi dalam bentuk telur. Artinya si hewan ovovivipar ini, telurnya itu mendapatkan makanan dari sel telurnya sendiri. Kalau vivipar, itu hewannya masih ada dalam perut induknya dan dia mendapatkan makanan dari induknya, ya. Nah, kalau ovovivipar, telurnya ada dalam tubuh induknya, kemudian dia dapat cadangan makanan dari telurnya sendiri tidak melalui induknya, dan juga dia melahirkan dia menetas telurnya itu di dalam tubuh induknya, baru nanti setelah itu keluar melahirkan, ya. Maka disebut bertelur dan melahirkan karena bertelur di dalam, kemudian setelah menetas baru dilahirkan oleh induknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya ini ada ikan pari, hiu macan, dan beberapa jenis ular, ya. Nah, hewan-hewan yang kita sebutkan tadi itu ada di beberapa negara ASEAN, ya. Seperti pesut itu merupakan hewan khas dari wilayah Kalimantan, ya. Kemudian juga orang utan itu ada di Kalimantan, selain ada di Indonesia ada juga di Malaysia dan di Brunei Darussalam, ya. Nah, apa hubungan hewan-hewan tersebut dengan kondisi geografisnya? Tentu hewan-hewan tertentu hanya hidup di kondisi geografis yang menentukan mereka bisa hidup atau tidak di sana. Misalkan Singapura yang luas wilayahnya kecil, tentu memiliki keanekaragaman hewan yang sedikit dibandingkan dengan Indonesia misalkan yang wilayahnya luas. Nah, selain itu, kondisi geografis selain berpengaruh terhadap berbagai jenis hewan, juga berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi negara-negara di ASEAN. Contohnya seperti ini. Indonesia itu negaranya kepulauan, iklimnya tropis, perairannya luas, maka kondisi ekonominya negaranya agraris, kaya akan hasil tambang, serta daerah pariwisatanya banyak. Malaysia sama dengan Indonesia, iklimnya tropis, alamnya juga tidak jauh beda dengan kita. Kondisi ekonominya, mata pencahariannya itu bertani, ya, berdagang dan industri. Mirip-mirip ya Indonesia dengan Malaysia. Nah, kalau Brunei ini daerahnya banyak yang berawa, ya, iklimnya sama tropis, curah hujannya tinggi. Kondisi ekonominya ini kebanyakan produknya bekerja di sektor pertambangan, ya. Kemudian, nah, kalau Singapura ini disebut negara kota, sebagian wilayah dataran rendah. Disebut negara kota karena negara tapi luasnya tidak lebih luas dari beberapa kota di dunia. Artinya luas wilayahnya sangat sempit, ya. Karena luas wilayahnya sempit ini, Singapura ini mata pencahariannya tidak banyak di sektor pertanian atau perkebunan, ya. Tetapi kebanyakan mata pencaharian dari penduduk Singapura adalah sektor perbankan, jasa, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan juga pariwisata. Nah, kemudian ini negara-negara yang lain, ya, ada Thailand, Filipina, dan Kamboja. Ini lebih lengkapnya boleh kalian baca di halaman 47 dan 48, ya, sampai 49, atau juga di slide yang Bapak kirim, ya. Jadi silakan ini dipelajari lebih mendalam di sana. Nah, setelah kita mempelajari tadi beberapa negara-negara di ASEAN, hubungan antara kondisi alam atau kondisi geografis dengan kondisi ekonominya, kita tentu harus bisa melaporkan, ya, misalkan apa yang kamu dengar tadi, apa yang kamu simak tadi ke dalam sebuah laporan, ya. Nah, apa itu laporan? Laporan itu adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Mencermati laporan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membaca seksama dan menyimak laporan. Memahami laporan yaitu menentukan informasi penting dan ide pokok dari laporan.
ya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan belajar membuat laporan ketika sudah tatap muka di kelas ya. Sekarang kalian pelajari dulu aja apa itu laporan. Nah, kemudian kita lanjut di pembelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua ini yaitu tentang penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Tentu masih ingat kan apa itu bunyi sila keempat dari Pancasila? Bunyinya yang paling panjang ya. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini penerapan sila keempat yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 4. Mengutamakan musyawarah. Dan yang kelima, keputusan musyawarah harus dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan ya bersama. Jadi ketika membuat keputusan dan ada keputusan hasil musyawarah, itu tidak boleh yang setuju aja yang menjalankan, tidak boleh, semua harus menjalankan hasil musyawarah tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah membuat patung dari bubur kertas ya. Ini contohnya ya, ada di halaman 55 di buku kalian ya. Di sana ada contoh 3 patung hewan ya. Ini dari bubur kertas. Bagaimana cara membuatnya? Jadi caranya ini untuk pengetahuan kalian saja ya. Yang pertama, menyobek kertas koran, kemudian rendam sobekan tersebut di dalam air sampai lunak. Kira-kira ini direndamnya selama sehari. Kemudian aduk dan remas-remas rendaman koran sampai menjadi bubur. Kemudian buat lem dengan cara merebus tepung kanji dengan air. Nah, nanti dicampurkan bubuk koran dengan lem kanji. Baru nanti dibentuk ya, dicetakan. Kemudian dibiarkan sampai kering agar tidak mudah retak. Ya. Nah, seperti itulah kira-kira membuat membuat patung dari bubur kertas. Nah, ada tugas untuk hari ini ya, kerjakan halaman 52 nomor 1, 3 dan 4 ya. Nomor 1, nomor 3 dan nomor 4. Kemudian halaman 57 nomor 1 dan 3 saja. Tidak usah dikumpulkan karena nanti akan kita bahas di hari Jumat insya Allah ya, ketika pertemuan tatap muka di sekolah. Baik, sekian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.